Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kepada seluruh santri, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ngaji kitab Arba'in. Baiklah, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang biografi beliau. Ini Ustaz mengulangi lagi ya. Terangkan dalam kitab Muqaddimah Imam Al-Jurdani, ini kitab Jawahirul Ulu'iyah. Jadi nama beliau adalah Yahya bin Syarafuddin. Nama beliau kan Yahya, putranya Syarafuddin. Jadi Imam Nawawi ini dilakopi itu nama panggilan dengan Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Sebenarnya Imam Nawawi nggak mau dipanggil Muhyiddin, karena kenapa? Tawadhu beliau agak suka lah sebenarnya beliau itu dipanggil Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena apa? Beliau ini tawadhu, wira'i, taat, akhlaknya luar biasa, sabar. Jadi ketika orang memanggil Muhyiddin itu merasa tidak pantas beliau, padahal masyarakat sekitar sudah menganggap beliau itu orang yang dapat menghidupkan agama Islam. Nah, beliau ini tawadhu luar biasa. Kalau kita enggak nyelok apa? Pengen diceluk malah Syekh Kiai Gus. Ya. Kalau bisa ya seperti beliau ini dilakopi dipanggil Muhyiddin, tidak mau beliau. Sebenarnya pantas. Terus pengarang kitab ini Imam Yahya atau Imam Nawawi. Imam Nawawi ini dilahirkan di desa Nawa, berada di kota Damaskus. Dan juga beliau ini wafat juga di Damaskus. Ya, dimakamkan di Damaskus juga. Beliau ini lahir pada bulan Muharram pada tahun 630. Jadi beliau lahir ini tahun 630 pada bulan Muharram. Dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau ini lahir 631. Ya. Cuman yang masyhur adalah 630. Beliau ini sangat wira'i, sangat zuhud, sangat sabar, khusyuk, orangnya juga meninggalkan kelezatan dunia. Nah, jadi terangkan lagi ini wa kana la yaqulu fil yaumi wal laila illa aklatan wahidatan ba'da isya. Jadi Imam Nawawi ini luar biasa. Imam Nawawi ini sehari semalam itu tidak makan kecuali makan satu kali saja. Sehari semalam makan cuma satu kali. Aklatan wahidah. Terus makannya ba'da isya. Makannya setelah isya. Sehari semalam makannya satu kali. Kalau kita sehari semalam berkali-kali. Itu hebat kita, muda ya. Hebat Imam Nawawi. Beliau bisa berpuasa seperti itu. Jadi makan aklatan wahidatan ba'da isya. Makan sekali. Wala yashrab illa syurbatan wahidatan inda sah. Jadi minum itu sekali juga sehari semalam. Minum sehari semalam sekali. Itu ketika sahur. Makan ba'da isya. Terus minumnya sahur. Masya Allah, luar biasa Imam Nawawi.
Walau yajma' baina idamaini. Beliau itu kalau makan itu tidak pernah ada lauk lebih dari satu. Kalau makan misalnya ada nasi, kalau gitu ada nasi, ada ikan, ya ikan dulu. Kalau ada sayur, saya bilang. Jadi satu lauk. Kalau ada sambal, pakai sambal. Pakai sambal. Jadi beliau ini tidak pernah menggabungkan ada dua idaman, dua lauk, tidak pernah. Betul lauk. Kalau tidak ada yang makan nasi biasa. Kalau kita, ya, kalau di zaman kita, kalau yang di daerah kita ini nasi. Kalau dari beliau, ya nggak pernah. Ya ada banyak lauk, ya, luar biasa. Jadi termasuk keramat-keramatnya beliau ini termasuk luar biasa. Ketika ngarang kitab, beliau itu di tangan kiri beliau ini muncul cahaya. Tangan kiri beliau muncul cahaya. Jadi ini anna sababata yadi al-yusra atau asrahina faqat waqtu tasnif ma yusarrijuhu. Jadi tangan beliau ini ketika mengarang kitab buat kita banyak tangan beliau. Itu tangan kiri beliau ini muncul cahaya untuk menerangi ketika beliau mengarang kitab. Wah, kalau kita cahaya juga, cahaya, cahaya ngorok. Oke, beliau luar biasa, masya Allah. Ya. Dan juga beliau ini berangkat ke Mekah pada malam hari, dan melaksanakan tawaf keliling Ka'bah. Setelah itu pulang setiap hari. Luar biasa. Dulu juga ada Ustaz punya guru Kiai Haji Abdul Sami Hashim, punya ayah Kiai Hashim Soleh. Kiai Hashim Soleh ini pendiri Pondok Pesantren Darul Hidayah. Jadi beliau itu setiap hari ke makam Tegalsari. Jaraknya sekitar 15 kilo jalan kaki. Setiap hari ke makam Tegalsari. Ketika Sari zikiran, ada kuburan di sana, kuburan waliyun min auliyaillah. Jadi beliau zikir di tempat itu, zikir setiap hari semasa hidup beliau. Akan tapi sekarang itu para santri yang ada di Maya itu setiap malam Jumat pada Kliwon itu ke makam malam Jumat. Oke, tak ruang rame terkene dia satu boleh. Nah, beliau setiap malam yadhabu ila Makkah laila wa yatuf wa yatufu wa yarji. Nah, luar biasa. Nah, beliau ini sangatlah zuhud wironi. Beliau ini tidak pernah makan yang lazat-lazat, sesuatu yang kepengenan. Ketika itu pas masa beliau itu banyak yang nanam buah apel. Buah apel itu bagi orang yang menengah ke atas. Bahasa Arab itu tufah, buah apel. Beliau belum pernah mencicipi buah apel sedikit satu pun, belum pernah selesai. Padahal zaman itu banyak buah apel. Kalau kita pas musim durian, tidak pernah makan durian. Saya yakin ya, santri makan durian kalian. Makan kan? Tinggi betul saruli. Makan. Wah, berarti orang bisa niru. Wah, Bayang Nawawi pas masa musim tufah apel tidak pernah makan apel. Beliau tahan nafsu, dia tahan. Tapi ketika beliau hendak wafat walamma marito, ketika beliau sakit dan juga akan hendak wafat, beliau itu istahat tufah. Beliau itu sangat pengen yang namanya apel. Pengen apel. Faji'alahu bihi. Terus ada orang yang bawa apel untuk beliau. Pengen satu apel. Falam ya'kulhu. Ada pengen betul dibawa apel di hadapannya, pengen makan apel, dan apel, tapi beliau tidak mau makan apel itu. Terus falamma mata ra'ahu ba'al ali faqala ma fa'ala Allahu bika.
ketika beliau wafat, terus bagian dari keluarganya itu bermimpi. Terus beliau wafat, satu keluarganya itu ada di antaranya mimpi Imam Nawawi. Tanya keluarganya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perlakukan terhadapmu wahai Imam Nawawi? Abang, akramani sujud, saya dimuliakan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bataqabbal amali, alhamdulillah amal saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu qarabi ja'ani bitufah. Kerabat saya awal kerabat saya yang dimuliakan juga itu adalah kerabat saya yang waktu tufah tadi, wa apel tadi. Itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu luar biasa Imam Nawawi. Nah, beliau ini wafat pada bulan Rajab. Pada tahun 676. Berarti 630 lahir beliau, wafat 676. Berarti umur beliau berapa? 630 lahir, wafat 676. Berarti umur beliau 46. Masih 42. Ya enggak? 630 676 dikurangi 30 berapa? 46 tahun. 46 tahun. 46 tahun umur beliau. Usia yang sangat muda. Umur 46 sudah meninggal. Beliau tidak nikah. Belum sempat nikah karena sibuk ngarang kitab. Sibuk dengan ilmu. Wah, itu beliau luar biasa. Umur beliau sangat muda, 46. Makanya wakana safatu fi Rajab sanah sittin wa sab'ina wa sittimi'ah 670. Itu terkait masalah biografi beliau. Oke, kita lanjut pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'aqrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in. Kemarin itu ya. Oke, kemarin sudah kita bahas bahwa beliau mengucapkan bismillah, sudah diutarakan alasan beliau mengucapkan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin juga sudah. Qayyumis samawati wal ardi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamin yang menguasai seluruh alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh alam. Maliki jami'il makhluqin. Jadi Allah itu menguasai baik itu minal insi dari jin, baik itu minal insi dari manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan malaikat, wal dawabi dan hewan, wa ghairihim, apa saja yang ada di alam ini Allah yang menguasai. Jadi Malik Rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Yang qayyumis samawati wal ardin, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menjaga langit dan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Allah juga yang mengatur makhluk-makhluk seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu musarrifi umurihim ala wifqi masyiati. Allah itu mengatur sesuai dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu yang terbaik. Jadi baik itu mengadakan, sebelumnya ada enggak kalian? Sebelumnya tidak.
Sebelumnya, sebelum mondok di sini, sebelum kalian lahir di dunia ada enggak? Tidak yang kemudian ada. Berarti kan apa? Allah yang mengatur. Allah ingin mengadakan kalian ada. Allah ingin mengadakan kalian ada. Kan Allah yang mengatur seluruh perkara apapun, baik mewujudkan, mengadakan, baik itu mewafatkan, baik itu memberi rezeki, baik itu mencegah rezeki. Allah semua. Ya. Baik itu pengen orang itu mulia, baik itu pengen orang itu hina, baik itu orang itu sehat, baik itu orang itu sakit, itu kehendak Allah. Jadi kita bersyukur saja. Alhamdulillah kalian ini termasuk orang-orang pilihan. Karena kenapa? Orang yang bisa mondok itu tidak semua orang, ya. Tidak semua orang bisa mondok. Berarti orang yang diberikan keinginan, diberikan kemampuan untuk mondok itu orang-orang pilihan, luar biasa. Ya, lihat banyak di antara teman-teman kita yang tidak bisa mondok, maka kita syukuri itu. Alhamdulillah. Karena apa? Kita diberikan kesempatan untuk mondok dan bisa belajar Al-Quran. Yang pertama kali yang perlu diajarkan oleh orang tua kita itu adalah baca Al-Quran. Itu mudah ditama. Ya. Kalian udah bisa baca Al-Quran. Tingkatkan lagi baca Al-Quran sudah, tingkatkan lagi hafalan sudah. Nanti kita akan bahas tentang Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, kita lanjutkan lagi. Ba'itsir rusul. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Pertanyaannya adalah rasul itu, ya ini Ustaz tahu, rasul itu sebagai apa? Yang menyampaikan wahyu dari Allah, ya kan? Jadi menyampaikan perintah-perintah dan melarang sesuatu yang dilarang. Jadi para rasul itu semuanya ada berapa? Tulis. Para rasul itu ada semuanya berapa? Salasummi'ah wa salasa asyara. Ada 313. Jadi para rasul itu ada 313. Nah ingat, para rasul itu ada 313. Yang wajib bagi kita ketahui itu ada 25. Bagaimana nazamnya? Bagaimana akal awamnya? Ayo, akal awam. Masih ingat Anda? Hah? Awalnya apa? Bukan. Yang menerangkan 25 nabi itu loh. Hah? Adamun itu sunuhun hudu maksoleh wa Ibrahimu belum bertaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya. Terus hanya Musa wassalam. Apa awalnya itu? Ayo bareng-bareng. Jadi ada 25 para rasul yang wajib kita ketahui. Cuman para rasul jumlahnya, para rasul ya, rasul itu jumlahnya 313.
Ada rasul, ada nabi. Nabi itu apa? Orang yang diberikan wahyu oleh Allah cuma untuk diamalkan untuk sendiri. Belum disuruh untuk menyampaikan kepada umat itu nabi. Kalau rasul itu Allah memberikan wahyu, tapi wajib juga menyampaikan kepada umat. Itu bedanya. Jadi untuk para rasul itu 13 yang wajib kita ketahui adalah 25. Oke, lanjut. Salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Ya, salawatuhu wa salamu alaihim, ya Allah, semoga rahmat ta'zim dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, ya, kepada para rasul, dengan salam juga dilimpahkan kepada rasul. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ba'ithir rusul ilal mukallafin. Allah mengutus para rasul kepada orang mukallaf. Ingat, Allah mengutus rasul kepada orang-orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal. Ini sudah balik belum? Sudah balik rata-rata ya? Berarti kalian termasuk mukallafin. Ya, mukallafin. Berarti orang yang berbalik dan berakal. Ya. Jadi sudah dibebani kewajiban, ya, kewajiban. Tuh, ya. Jadi para rasul berarti kita umatnya Nabi Muhammad. Berarti ketika Nabi Muhammad perintahkan kita sholat, ya kita klif. Terbalik kita harus melaksanakan perintah itu, sholat. Kalau Rasulullah merintahkan jangan minum khamar, jangan memulai, berarti kita terbebani, tidak boleh mulai, ya, tidak boleh mabuk. Makanya itu para rasul itu diutus oleh Allah untuk kita umatnya yang sudah mukallaf, yang sudah terkena beban perintah dan larangan Allah dan Rasul. Nah, tujuannya apa? Allah mengutus para rasul lihidayatihim wa bayani syara'iddin. Jadi para rasul itu fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk kepada orang mukallaf, kepada umatnya. Lihidayatihim. Jadi Rasul itu memberikan petunjuk, ya, li ajli irsyadihim wa dilalatihim ala suluki sabilil huda. Jadi yang memberikan petunjuk, ya, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan, mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu tujuannya para rasul. Karena ingat, para rasul itu menunjukkan arah kepada kita. Loh, ini loh arah yang benar, ini jalur yang benar. Nah, itu tujuan para rasul. Kalau kita mondok sudah mondok, kok bisa mengarahkan teman-temannya, adik-adiknya, itu sudah termasuk mewarisi ajaran para rasul. Ini enggak contoh, ada misalnya nanti ada santri baru, ada adik-adiknya, ayo sholat, ayo belajar, diajak. Berarti itu sudah mewarisi ajaran para rasul. Nah, kalau ada orang, ada adik-adiknya malah dibully, duitmu, nah itu saya, mentang-mentang dia jago, awal gede, orang enak sing wani lagi,
keliling berkamar. Yuk, matus. Wais, iuran. Contoh sih, kok orang belum kayak mengatus, matus saya. Wah, kayaknya sama nih. Akhirnya wah, numpuk setiap hari itu, setiap malam ngumpul 20.000 dia itu umi. Wah, mami dewi. Wah. Itu ya, itu gak orang ya. Itu berarti menunjukkan jalan yang salah. Orang ini. Ada. Hadir. Waduh. Oh, hadir. Kira hadir. Oh, hadir. Wah, ya, betul ya. Jangan sampai membuli teman-temannya, apalagi memeras kawan-kawannya. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau usahakan diri kita itu untuk dapat mengarahkan teman-teman kita yang belum bisa diarahkan. Ini loh diajarkan. Ini berarti mewaris ajaran para rasul. Karena para rasul itu adalah mengarahkan jalan yang benar, menjauhi jalan yang salah. Itu para rasul. Kalau kalian bisa meniru, berarti sudah meneladani ajaran para rasul. Wa bayani syara'id din. Jadi para rasul itu juga menjelaskan syariat-syariatnya Allah. Makanya kemarin itu kita di kelas, kita belajar sama anak kelas 3 yang akhlak. Nanti kalian akan menyampaikan kepada adik-adik kalian materi yang kalian sudah pelajari. Ini untuk apa? Untuk meneladani agar kalian bisa bayani syara'i'id din, agar kalian bisa menyampaikan, menerapkan kepada adik-adiknya syariat-syariat agama atau pelajaran-pelajaran fikih Ustaz ajarkan kemarin. Dia sampaikan. Berarti kalian sudah meneladani yang mana fungsional dari para rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Kalau kita bisa menyampaikan syariat-syariatnya Allah, dapat mengajarkan teman-teman kita kebaikan, berarti termasuk warasatul anbiya, warisan Nabi. Nah, ya ingat, wa bayani syara'id. Para rasul itu menjelaskan syariat-syariat agama, yaitu hukum-hukum Allah. Nah, bidalaili al-qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang pasti. Ya, dalil-dalil yang pasti. Maksudnya al-qat'iyyah itu apa? Yang tidak bisa terbantahkan. Dalil-dalil yang dibawa oleh Nabi, para Rasul itu tidak ada yang bisa terbantahkan. Ya, bidalaili al-qat'iyyati, dengan dalil-dalil yang qat'iyyah, yang pasti, yang tidak bisa terbantahkan. Wa wadihatil barahin, dan para Nabi dan Rasul itu menjelaskan juga dalil-dalil yang begitu jelas, yang tidak ada kemuskilan. Ketika beliau menjelaskan itu tidak ada muskil, nggak ada permasalahan lagi. Ya, beliau itu menyampaikan sesuatu, ya, menyelesaikan permasalahan dengan solusi. Kalau kita tanpa solusi malah tambah ruwet. Nah, tujuannya damai nih mau, ane koncone gelut. Bapakku, lah mau, nggak terima, wis kira. Ya keliru ya. Kalau kita nih salah, ya, menyelesaikan masalah tanpa solusi kan. Kalau para Rasul enggak, permasalahan diselesaikan dengan solusi yang tidak bisa dibantahkan solusinya. Tepat. Tepat. Kalau kita kadang-kadang soalnya benar-benar masalah, benar kayak proses orang oleh belut ya, ini buri deh. Ini mau ngomong ini. Oh alah, budune tapi
Oh bapaknya balik, yo keliru ya, salah. Jangan sampai mengadu domba. Kalau bisa kita mencontoh dari para Rasul bahwa kita bahwa lihatil barahin, menjelaskan dalil-dalil tanpa ada kemustilan. Terus wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, ya, al-karimul ghaffar. Saya bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, al-karimul ghaffar, yang Maha Murah, yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Mulia dan Maha Pengampun. Kalau kita berbuat dosa, ingat perkasanya Allah itu kelihatan. Tabuk kena. Allah asana wallah semana. Tapi kalau di dunia, kalau kita berusaha untuk menjadi orang baik, insya Allah Allah sangat Ghaffar, Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, Allah Ghaffar. Ya, sifat pengampunnya Allah itu lebih banyak daripada dosa kita. Jadi jangan sampai berhenti kalau kita bersalah. Astagfirullahaladzim. Betul. Mau dikongkon kalau wong tua nih. Le, tolong tumbasno sapu leneng pasar. Tapi cek main game. Cek dulu. Ya nangko, ibu artinya aku. Cek bu. Akhirnya apa? Wah. Akhirnya ibunya agak muncul, agak marah. Nah, kalian sudah menyakiti hati orang tua. Wis, astagfirullahaladzim. Mau aku mau melalaikan perintah dari orang tua saya. Kalau bisa, le tolong sampai gini, siap bu. Wah, no. Le tolong. Tugas lagi bu. Tugas lagi le, siap bu. Udah, ya. Jangan sampai HP. Nah, pas pernah ketika liburan lagi, HP itu dapat melalaikan kita, ya enggak? Kita sangat memperhatikan juga kepada orang tua kita. Nah, walaupun kita melakukan dosa, jadi istighfar ya, astagfirullahaladzim. Perbaiki, istighfar, perbaiki. Ya, makanya Allah itu Al-Ghaffar, Al-Karim. Allah Maha Murah dan Maha Pengampun. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdhalul makhluqin. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya pemimpin kita yakni Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah abduhu. Apa? Abduhu. Apa? Hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Wa habibuhu, dan kekasihnya Allah. Wa khaliluhu, dan kekasihnya Allah. Afdhalul makhluqin, makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk yang lain. Itu Nabi Muhammad. Ingat ya, bahasanya pakai abduhu. Berarti apa? Nabi Muhammad itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ingat, innallaha yanzuru ila qulubikum wa la tanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat api kelamin sampean enggak, api esok sampean enggak, api wajah kalian enggak. Tapi yang Allah lihat adalah hati, ya, dijaga hatinya. Oke. Terus kita lanjut. Al-Mukarram bil Qur'an. Ini Al-Mukarram bil Qur'anil Aziz al-Mu'jizatil Mustamirah ala ta'aqubis sinin. Jadi Nabi Muhammad itu dimuliakan, diberikan yang nama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mu'jizat. Al-Azizi yang agung. Ya. Maksudnya alladzi la nadhira lahu, yang mana tidak ada yang dapat menandingi Al-Qur'an. Lah, kayak sampean ini.
Al-Quran itu gak ono sing nandingi. Al-Quran itu gak ono sing nandingi. Tepat sekali kalian belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah kalam Allah, tidak ada yang bisa nandingi. Jadi kalian menghafal Al-Quran itu ibadah. Beda. Sampai moco kitab ini, moco tok,